Ya guys, menjawab pertanyaan dari kakak ini ya di komentar. Jadi saya mau menjelasin apa saja sih yang saya rasakan selama saya menderita penyakit GERD anxiety ini. Dan inilah episode ketiga dari series melawan GERD anxiety. Gejala-gejala GERD anxiety yang pernah saya alami waktu itu ya guys. Jadi banyak banget sampai saya itu waktu dulu kena penyakit GERD anxiety ini, dulu saya sempat nyimpen suatu foto, suatu gambar dari grup Facebook para penderita GERD anxiety ini. Jadi ada sebuah grup yang sama-sama menguatkan. Waktu itu saya simpen sebuah foto yang diupload dari salah satu member grup, dan fotonya seperti ini guys, saya tampilkan. Dan inilah gejala-gejala GERD anxiety yang mungkin sering kalian rasakan dan waktu itu saya rasakan juga. Langsung yang pertama itu takut meninggal aja. Jadi ini udah jelas banget takut meninggal itu pasti, karena sensasi itu sering membawa kita berpikir jauh banget untuk sampai ke meninggal. Di sini poin yang bakalan saya kuatkan atau saya yakinkan di sini guys. Jadi meninggal itu bukan urusan kita guys. Jadi itu urusan Tuhan ya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di episode-episode sebelumnya soal takut mati ini. Jadi hanya bisa kita lawan tuh dengan perasaan sebaliknya. Jadi tanamkan di dalam diri kita itu perasaan bahwa kita akan berumur panjang guys. Jangan pernah berpikir pendek dan jangan pernah putus harapan. Yang kedua, sering kembung. Ini udah jelas sering kembung karena penyakit GERD itu identik dengan perut dan pasti sering kembung. Yang ketiga kelayangan, yang keempat selalu was-was juga atau parnoan. Itu sangat berkaitan dengan penyakit ketakutan itu sendiri. Jadi kalau kita semakin takut, ya kita juga selalu was-was juga. Yang kelima, nyesek ulu hati. Yang keempat, dada kiri kanan suka nyeri. Di sini yang keenam itu dada kiri kanan suka nyeri. Ini yang paling sering saya rasakan ya guys ya. Jadi pikiran saya itu kalau dada sudah sakit itu membawa saya ke dalam penyakit jantung guys. Jadi semakin saya mendalami rasa sakit dada ini, semakin saya jauh memikirkan soal penyakit jantung. Otomatis penyakit jantung sangat sekali berkaitan dengan kematian. Di situ mungkin kesalahan terbesar saya soal GERD dan berkaitan dengan dada kiri kanan suka nyeri ini. Yang keempat, dada sesak. Sesak tentu sesak. Jadi sering banget sesak waktu saya menderita penyakit ini. Kemudian susah napas juga sering, perut begah apalagi, leher belakang tegang ini juga sering. Badan tiba-tiba lemes juga pernah, atau sering juga badan tiba-tiba lemes, berat badan turun drastis, ini juga jelas. Karena ya kita banyak pikirannya guys ya. Jadi semakin kita banyak pikiran, semakin kita tuh kurus guys. Jadi pikiran kita tuh kayak buat kita malas ngapa-ngapain, malas makan, malas minum. Ya efeknya tentu ke badan kita sendiri. Kemudian yang 13, hampir tiap hari ada keluhan jelas banget. Takut sendirian udah jelas banget. Tangan kiri kadang nyeri dan kram. Itu juga betul. Pinggang panas. Kalau pinggang panas kayaknya belum pernah guys. Pinggang panas. Punggung berat belum pernah. Dada kiri terasa tertusuk sampai tembus ke belakang. Ini juga sering. Jadi tapi nggak sesering itu. Ini juga pernah tapi nggak sesering itu. Kemudian 19, sering migrain, betul. Mata rabun mungkin ya, bukan rabu atau rabu ya. Terus yang ke-21, tenggorokan terasa mengganjal. Ini juga jelas sudah pasti kalau asam lambung itu pasti ada perasaan yang mengganjal tenggorokan. Kemudian 22, napas kadang tidak plong, betul.
Jadi semakin kita panik, semakin napas tuh kayak terengah-engah guys, napas kadang tidak plong. Yang 23 jantung berdebar-debar juga betul banget, semakin kita panik semakin jantung kita tuh mompa mompa jantung tuh kenceng banget. Sering keringat dingin, betul lah. Dan jantung berdebar-debar ini guys, jadi semakin kita panik semakin berdebarnya jantung, jadi keringat dingin itu otomatis keluar, bukan karena penyakit ya, menurut pengalaman saya guys, itu bukan karena penyakit, itu karena kepanikan kita, pikiran kita, jadi si badan tuh otomatis melawan dengan mengeluarkan keringat dingin. Yang ke-25 mata nyeri, ini kayaknya belum pernah sih, nggak tahu sih ya guys, kalau mata nyeri kayaknya belum pernah. Sendi nyeri juga pernah, telinga suka berdengung pernah, sering. Yang 26 gata nggak tahu saya guys ya. Yang ke 29 sering keputihan, nggak tahu juga, ini perempuan mungkin. Yang 30 hidung tersumbat walau tidak flu, tubuh cepat terasa lelah, betul, ini juga betul. Terus kemudian 32 ingatan agak berkurang, ini juga efek panik ya guys. Jadi semakin kita panik banget semakin ingatan juga nggak karuan. Yang 33 mudah tersinggung nggak tahu guys, jadi ini saya nggak sampai di situ sih. Saya waktu waktu terkena penyakit GERD anxiety ini kurang pergaulannya guys, saya di rumah terus, jadi enggak sih, enggak masuk kalau mudah tersinggung tuh. Takut keluar rumah jelas banget, takut keluar rumah banget, jadi takut keramaian, takut meninggal di tempat ramai, takut pingsan atau ngapain. Yang ke-35 mual lah, mual jelas, asam lambung identik dengan mual. Kaki dingin jelas, kalau semakin kita panik kaki juga mulai dingin, meriang juga sering, sakit kepala. Gigi keropos dari kecil saya guys. Yang ke-40 sering sendawa, ini yang paling sering guys, sering sendawa. Cuman sering kentut juga, nggak tahu sih ya, normal, kalau kentut normal sih. Yang 42 susah tidur atau takut tidur, ini betul. Selama saya menderita GERD anxiety, jam tidur itu berkurang banget guys, jadi kadang-kadang tengah malam bangun kemudian sampai ke paginya nggak tidur lagi, itu sering banget. Yang ke-43 pikiran gak fokus, betul, gampang stres, takut dengar kabar kematian, ini juga bener guys, 45 bener banget, takut dengar kabar kematian. Jadi pengalaman saya waktu itu pas ada kabar orang meninggal itu rasanya nusuk banget guys, jadi rasa ketakutan itu kayak berlipat-lipat ganda kalau dengar ada sekampung orang yang meninggal, ada orang yang meninggal itu masih satu kampung. Jadi kan kalau di kampung saya itu ada pengumumannya, kalau ada yang meninggal ada pengumuman, orang ini innalillahi, orang ini meninggal, dan itu bener-bener nusuk banget. Jadi kalau kita lagi takut-takutnya, itu ketakutan tuh kayak nambah 10 kali lipat guys, takut banget. Itu realita apa, ke ke apa, pengumuman itu tuh nggak bisa hilang dalam waktu sebentar. Jadi setelah pengumuman itu hampir 1 minggu tuh rasa takut tuh berlipat-lipat banget. Jadi perasaan tuh membawa kita bahwa oh orang ini meninggal, bisa jadi ini besok saya, bisa jadi besok saya. Padahal ya nggak gitu juga guys. Jadi tenang aja, tenang, tenang. Kalau meninggal ya mungkin kan udah tua, udah penyakit parah banget gitu. Yang ke-46 baperan nggak tahu guys, jadi saya nggak sih, saya nggak baperan. Yang 47 kesedak waktu tidur, napas ngos-ngosan, betul, sering. Yang ke-48 sering ngelamun atau bengong, betul banget. Jadi identik lah guys ya, identik. Kalau kalau rasa takut itu rasa takut yang berlebihan itu membuat kita sering ngelamun dan bengong. 49 hilang rasa percaya diri, betul, udah pasti. Yang 50 sering panas dalam, juga betul. Dari ke-50 poin ini guys, jadi semuanya hampir betul. Rasa atau gejala banyak banget dari GERD anxiety ini. Intinya gini guys, sama seperti video-video saya sebelumnya, penyakit GERD anxiety ini tentu
harus harus tetap ke dokter, harus tetap berkonsultasi ke dokter. Ya jika memang kita udah terkena GERD ya harus minum obat juga. Yang paling penting itu menurut pengalaman saya guys ya, jadi bukan bukan dari orang yang nggak tahu apa-apa, saya juga berpengalaman. Dari pengalaman saya itu yang paling penting pikiran guys, pikiran, sama seperti episode-episode sebelumnya di series ini. Pikiran itu sangat mempengaruhi cara kita bertahan hidup di tengah penyakit GERD anxiety ini. Jadi semakin kita kalah dari pikiran ketakutan ini, semakin kita jauh terjun ke dalam ketakutan itu juga. Yang paling penting lawan. Jadi takut itu harus dilawan. Lawannya itu bukan memaksa ya guys ya. Jadi sama seperti video sebelumnya juga, memaksa itu menurutku salah besar. Sedikit-sedikit kita mulai terima penyakit itu. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu penting banget guys. Jadi saya tidak pernah bosan-bosannya ngomong, kalian harus ikhlas dengan rasa ketakutan ini. Yang penting kalian sudah ke dokter, kemudian sudah minum obat. Kalau memang ada penyakit GERD, kalau memang tidak ada, kalian fokus di pikiran saja. Jadi ikhlas itu penting. Saya yakin daripada kalian menyerah dan melawan secara membabi buta, kalian akan lebih baik jika kalian merasa pikiran kalian itu dibawa ke arah yang lebih ikhlas dan lebih tenang dalam menghadapi penyakit ini. Oke guys, sekian dari saya. Ini adalah episode ketiga. Next kita bikin video lagi, episode keempat dari series melawan GERD anxiety. Semoga kalian sehat terus, semoga yang dalam keadaan sakit ini ditabahkan, dan saya yakin kalian akan sembuh. Ikuti terus video saya guys. Sampai jumpa.